dalam jabatan batch 4 LPTK IAIN Curug. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Nomor induk mahasiswa 255-843-0051. Mahasiswa PTG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 LPTK IAIN Curug. Saya akan melakukan praktik pembelajaran mata pelajaran fisik kelas 11 MIPA dengan tema meminang atau menghitbah menggunakan pendekatan pembelajaran problem based learning atau PBL di Madrasah Aliyah Jihadul Ummah Nahdlatul Wathon Wakar Puyuh. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk di tempatnya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Ayat doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirna badal watani wa nahbatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurna wa taftah alaina wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Sebelumnya Ustazah pesan dulu ya. Baik Gendes, baik Ganisa Kurniawati, Dika Aulia, Kirania, Lutfi Izzatin Wabufirah, Meli Apriani, Muainia, Ilna Agenia, Rindang Alfa, Rizwana Airin Nisa, Salma Rodatun Nia, Safa Azura, Tiara Sulistia, Iza Amelia, Zahra Najwa, Aldi Rahmat, Fatisa Rifil Akso, lalu Muhammad Arsyad, Muhammad Abdan Syakiran, Muhammad Alfian Maulana, Muhammad Sultan, Muhammad Yazid, Nanda, Nia. Sudah ada semua ya? Alhamdulillah pagi hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tapi Ustazah lihat ini kalian ini masih lesu sekali. Jadi emang lebih semangatnya pada pagi hari ini kita bangkitkan dulu semangatnya. Seperti biasa kita ice breaking dulu ya supaya semangat belajar hari ini ya. Ya. Silakan berdiri. Ya. Ayo ketua kelas pimpin ice breaking kita pada pagi hari ini. Ketua kelas. Kami belajar Pancasila. Kami belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Semangat. Dan
Pagi hari ini yang pertama yaitu kita akan menggunakan problem based learning. Peserta didik diharapkan mampu pertama memahami konsep khitbah dalam Islam dengan benar. Kedua, menganalisis permasalahan khitbah dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam diskusi kelompok. Selanjutnya, menyajikan hasil pemecahan masalah khitbah sesuai ketentuan syariat Islam. Manfaat pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik itu dapat memahami adat dan budaya di masyarakat, kemudian menanamkan sopan santun dan etika, kemudian membangun sikap tanggung jawab dan melatih komunikasi dalam diskusi kelompok. Saya akan menyampaikan tentang meminang atau mengkhitbah. Biasanya kalau meminang atau mengkhitbah itu kita biasa kenal dengan istilah apa? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Meminang atau mengkhitbah itu biasanya kita itu laksanakan sebelum ngapain? Menikah. Sebelum menikah. Ya. Ini materi tentang pernikahan. Yang dibahas dalam ini adalah tentang materi tentang pernikahan, di mana salah satunya adalah tentang menikah atau mengkhitbah. Kompetensi dasarnya memahami ketentuan khitbah meminang dalam Islam. Kedua, menyajikan hasil analisis tentang tata cara dan hikmah khitbah sesuai dengan syariat Islam. Tadi sudah saya sebutkan tujuan pembelajarannya. Kemudian pengertian daripada mengkhitbah. Khitbah itu artinya binangan. Khitbah itu adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Khitbah ini merupakan tahapan sebelum pernikahan. Paham? Ya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 235 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junaha 'alaikum fima 'awwadtum min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadkhulunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu uqdatan nikah hatta yablaghal kitab ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruhu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ini adalah dasar daripada hukum daripada khitbah itu sendiri. Yang dimana artinya ini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan tentang dasar hukum tentang khitbah. Jadi setiap laki-laki yang ingin menikah atau meminang perempuan, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan izin. Karena ada syaratnya di sini, tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan atau keinginan menikah yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, akan tetapi janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk menikahi mereka kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut atau sindiran. Jangan pula kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi ini adalah dasar dibolehkannya orang itu melakukan nikah atau meminang sebelum orang itu menikah. Dasar hukum khitbah itu hukumnya sunnah. Ya, sebagai langkah awal untuk mengenal cara
sebelum menikah, dilakukan sesuai adab dan aturan Islam. Jadi jangan sampai kita itu membeli kucing dalam karung. Itu tujuannya sebenarnya supaya melihat si calon istri secara langsung. Paham? Tidak hanya dengan melalui media sosial saja, tidak hanya dengan melalui wallpaper foto aja, enggak, tetapi bisa dilihat secara langsung. Itu tujuan daripada mungkin supaya laki-laki ini tidak membeli kucing dalam karung. Dasar hukum daripada hikmah ini adalah yang pertama saya tadi Al-Quran ayat 235 yang tadi. Kemudian sabda Rasulullah SAW yang dimana artinya apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, maka jika ia mampu melihat sesuatu yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, hendaklah ia melihatnya dulu. Ya, jadi anjuran Islam itu pasti. Maka lakukanlah apa yang disuruh oleh Islam. Ya. Syarat perempuan yang boleh dipinang ada 4 syaratnya. Yang pertama, tidak sedang menjadi istri orang lain. Paham? Misalnya nih, istrinya di rumah, suaminya di Malaysia, tapi perempuan itu mengaku saya ini masih bujang. Ternyata dia itu sudah beristri. Itu tujuannya dipinang dulu, cari tahu asal usul perempuan, cari tahu si perempuan ini memang benar-benar dia single atau sudah punya pasangan. Yang kedua, tidak dalam masa iddah raj'i. Artinya tidak dalam masa iddah talak 1 maupun talak 2. Misalnya nih, dia udah ditalak 1 sama suaminya, tapi dia itu masih dalam masa iddah, maka tidak boleh laki-laki itu meminang wanita yang sedang dalam masa iddah. Kapan boleh dipinang? Setelah selesai masa iddah. Paham? Ya. Kemudian boleh dipinang secara terang atau sindiran sesuai dengan kondisi. Yang terakhir, tidak sedang dipinang orang lain. Paham ini? Paham. Lanjut. Cara mengajukan pinangan. Jadi cara mengajukan pinangan kepada gadis, cara mengajukan pinangan kepada janda sama kepada gadis. Nah, sini ada keterangannya. Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddah. Paham? Paham. Ya, kalau dia udah habis masa iddahnya nih. Kemudian dinyatakan secara terang-terangan, boleh. Secara terang-terangan. Kemudian yang kedua, pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah, baik itu talak bain atau ditinggal mati suaminya, tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Tetapi pinangan kepada mereka hanya boleh secara sindiran. Artinya, maksudnya begini, jangan secara terang-terangan bagi perempuan yang masih dalam masa iddah, tidak boleh. Kenapa? Takut menyinggung perasaan keluarga suami. Dan tidak boleh juga. Kenapa? Karena dalam masa iddah itu si istri dengan si bekas suami ini boleh kapan saja dia rujuk. Ya. Jadi laki-laki yang ketika ingin melihat janda yang masih dalam masa iddah tidak boleh dipinang secara terang-terangan, harus dengan cara sindiran, dengan mungkin dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata yang baik, boleh disindir. Itu menandakan kamu suka sama si janda itu. Ya? Itu paham? Ya. Larangan dalam khitbah. Jadi ada beberapa larangan dalam khitbah. Larangan yang pertama, meminang wanita yang sudah dipinang orang lain. Tidak boleh. Kalau dia sudah dipinang sama orang lain,
laki-laki yang lain tidak boleh meminang. Karena meminang di atas pinangan saudaranya itu tidak boleh. Artinya saudara itu maksudnya laki-laki yang sudah meminang satu perempuan, datang laki-laki lain ingin meminang perempuan tersebut, maka wanita itu tidak boleh menerima pinangan yang kedua. Karena pinangan yang nomor satu itu masih terkatung-katung atau mungkin saja sudah diterima. Yang kedua, meminang wanita yang masih dalam masa iddah seperti yang tadi. Tidak boleh meminang wanita secara terang-terangan ketika dia masih dalam masa iddah. Yang ketiga, berbuat khalwat atau berdua-duaan tanpa mahram. Mentang-mentang udah sudah menghitbah, terus dia mau sepele-pele seperti suami istri. Tidak boleh karena belum sah. Meskipun sudah dihitbah tapi belum sah secara pernikahan, tetap itu hukum tidak boleh berdua-duaan. Kalau dia belum sah dalam satu ikatan pernikahan. Yang selanjutnya, melanggar adab Islam. Ketika dalam meminang tersebut laki-laki itu melanggar adab istiadat maupun agama Islam. Caranya meminang itu yang tidak bagus itu maksudnya. Ya, dia melanggar aturan Islam. Cara pinangannya itu yang tidak bagus. Cara dia meminang di luar daripada syariat Islam. Paham? Kemudian adab dalam khitbah. Tentu yang pertama yang diutamakan itu adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua menggunakan cara yang sopan, yang baik, terutama si perempuan. Yang ketiga melibatkan wali keluarga. Misalnya si laki-laki membawa keluarganya kepada ke rumah perempuan, tetapi ada juga keluarganya di sana. Terus yang keempat, tidak berlebihan dalam janji dan tuntutan. Kita lanjut ya. Hikmah disyariatkannya hikmah. Hikmahnya yang pertama mengetahui keadaan calon pasangan. Itu. Yang kedua, menghindari penyesalan setelah menikah. Kemudian yang ketiga, hikmahnya menumbuhkan rasa saling mengenal dan kesiapannya. Kemudian yang keempat, menjaga pernikahan agar lebih sakinah, mawaddah, warahmah. Kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, khitbah adalah langkah awal menuju pernikahan. Kedua, khitbah itu hukumnya sunnah dan memiliki aturan syariat. Yang ketiga, harus dilakukan sesuai dengan adab dan larangan Islam itu jangan dipakai ketika menghitbah. Yang keempat, bertujuan menciptakan pernikahan yang berbahagia. Semoga kita dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam tentang khitbah dengan baik. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ya. Karena metode pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah problem based learning, jadinya kita akan berdiskusi. Ustazah akan buatkan kelompok. Nah, kemarin kita sudah berkelompok. Jadi kelompok yang kemarin kita buat itu yang kita pakai pada pagi hari ini untuk berdiskusi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan materi pembinaan atau menghitbah. Untuk itu langsung saja silakan anak-anakku berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ayo silakan. Ya, sebelum kita memulai diskusi ini, Ustazah harapkan kalian itu bisa mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Ya, pertanyaan ini harus berkaitan dengan meminang atau menghitbah.
selesai. Selanjutnya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi sesuai dengan temanya masing-masing. Ya, sudah siap? Siap. Kelompok satu mana? Silakan kelompok satu perwakilan 3 orang saja maju ke depan. Ada yang sebagai moderator, fasilitator sama aku lain. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Syarifil Akso sebagai moderator dalam diskusi yang bertema syarat dan etika dalam khitbah. Dalam hal ini, presentator kami yang akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang sebagai presentator kami adalah saudari baik diganti Saudarita. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Saya selaku presentator akan memaparkan hasil diskusi kami terkait syarat dan etika dalam khitbah. Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara yang sesuai syariat Islam. Khitbah bukan pernikahan, sehingga belum menghalalkan hubungan layaknya suami istri. Agar khitbah sah menurut Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, perempuan yang dikhitbah tidak dalam pinangan orang lain. Rasulullah SAW melarang meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain kecuali pinangan tersebut telah dibatalkan. Yang kedua, perempuan tidak dalam masa iddah, baik iddah karena talak maupun karena ditinggal wafat suami, kecuali dengan sindiran atau ta'rif bagi iddah wafat. Yang ketiga, tidak ada penghalang syar'i untuk menikah, misalnya hubungan mahram, perbedaan agama bagi perempuan muslimah atau sebab lain yang diharamkan. Dan yang terakhir, khitbah dilakukan oleh pihak yang cakap hukum, yaitu orang yang sudah balik, berakal, dan memahami tanggung jawab pernikahan. Selain syarat, Islam juga mengatur etika agar khitbah tetap terjaga dari hal-hal yang dilarang, yaitu menjaga adab pergaulan, tidak berduaan atau halwan, dan tidak melakukan kontak fisik. Yang kedua, boleh melihat calon pasangan dalam batas wajar untuk memastikan kecocokan tanpa berlebihan dan tetap menjaga pandangan. Yang ketiga, menjaga komunikasi dari hal-hal yang melalaikan. Percakapan tetap sopan, tidak menggoda, dan tidak mengarah pada maksiat. Yang keempat, menjaga kehormatan dan nama baik, tidak menyebarkan aib atau rahasia calon pasangan. Dan yang terakhir, bersikap jujur dan terbuka tentang kondisi diri, termasuk hal penting yang berkaitan dengan pernikahan. Baik, itu saja hasil diskusi kami. Terima kasih telah mendengarkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari baik diganti Saudarita karena telah memaparkan dengan jelas dan terang tentang tema diskusi kami. Selanjutnya kami akan membuka season tanya jawab kepada audiens dengan satu pertanyaan. Silakan. Ya, kepada saudari Lina Agnia disilakan untuk bertanya. Dalam hal ini yang akan menjawab pertanyaan yang disampaikan saudari Lina adalah saudari kami baik Kalisa. Dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kepada saudari Lina. Tidak boleh karena khitbah belum menjadikan pasangan tersebut halal sebagai suami istri. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah dari kita. Cukup sekian dari kami. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat ya simpulkan bahwasanya meminang itu adalah proses
pertama dibatalkan. Jadi ada pertanyaan sebelum kita akhiri nih. Ya silakan. Jika ada bertanya apa aja yang belum dipahami. Saya mau bertanya, sikap seperti apa yang harus dilakukan oleh laki-laki kedua setelah tahu perempuan yang dicintainya sudah dipinang orang lain? Ya. Bagaimana sikap laki-laki kedua setelah mengetahui bahwa perempuan yang dicintai atau yang disukainya itu sudah dipinang sama orang lain? Yang pertama apa? Menunggu. Yang kedua ya. Menunggunya seperti apa? Laki-laki kedua ini tunggulah dulu sampai perempuan ini menjawab apakah dia mau menerima atau menolak, atau si laki-laki yang pertama ini mau dia membatalkan atau meneruskan. Jikalau laki-laki yang pertama ini membatalkan pinangannya, otomatis ada kesempatan laki-laki kedua ini untuk meminang perempuan tersebut. Tetapi jika diteruskan, maka bersabarlah untuk laki-laki yang kedua. Tapi jangan putus harap sebelum jalur kuning melambung. Tetap semangat. Mungkin saja perempuan ini menolak pinangan yang pertama. Paham ya? Yang pertamanya di kalian paham? Iya. Kemudian selanjutnya untuk pertemuan besok kita akan membahas tentang perceraian atau talak. Ya. Untuk itu kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita keluar dari kelas, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.